Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu tugas perkembangan bicara dan bahasa pada usia 24 bulan ini, anak diharapkan bisa mengikuti instruksi yang diberikan seperti memungut mainannya sendiri dan membantu mengangkat piring jika diminta. Pemberian stimulasi untuk mencapai kemampuan ini penting dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak-anak yang hendak memasuki usia 24 bulan ataupun yang sudah mencapai 24 bulan namun belum mencapai kemampuan ini. Untuk melatih kemampuan anak agar dapat memahami dan menjalani instruksi, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, pastikan bahwa untuk awalnya pemberi instruksi harus dalam jarak yang dekat dengan anak. Hal ini untuk memudahkan kita mendapatkan perhatian anak dan untuk dapat melakukan kontak mata dengan anak. Ketika anak sudah memberikan atensi atau perhatiannya, maka akan lebih mudah bagi anak untuk fokus menangkap instruksi yang akan orang lain berikan. Selain itu, dengan adanya kontak mata, anak dapat menyadari bahwa orang dewasa memang sedang berbicara dengannya. Kedua, pada usia ini, anak akan lebih mudah menangkap satu instruksi dalam satu waktu. Oleh karena itu, berikan instruksi yang singkat dan langsung pada intinya. Yang ketiga, biasanya anak lebih mudah memahami instruksi yang diberikan bila kalimatnya menggunakan kata-kata yang akrab dengannya. Umumnya, kosakata yang dimiliki anak usia ini masih seputar apa yang dikenakannya, seperti baju, celana, apa yang ada di sekelilingnya, misalnya meja, kucing, mainan, dan hal yang sering dilakukannya, misalnya makan, minum, mandi, lompat, seperti itu. Oleh karenanya, saat memberikan instruksi pun, kita harus menggunakan kata-kata yang sudah akrab tersebut. Yang keempat, berikan anak jeda waktu untuk memahami instruksi yang diberikan, supaya anak dapat belajar untuk mendengar instruksi dengan cermat. Yang kelima, ada baiknya orang dewasa tidak terlalu sering mengulang pemberian instruksi, terlebih secara bertubi-tubi. Pemberian instruksi berulang yang bertubi-tubi dikhawatirkan dapat membuat anak bingung dan lebih kesulitan menangkap isinya. Atau bahkan menjadi abai terhadap instruksi karena dia tahu akan diulang. Supaya mendapatkan gambarannya, mari kita langsung lihat saja video aktivitas stimulasi ini ya. Selesai ya, kita masukin mainannya dulu ya. Masukin lagi. Nih, kayak ibu. Yuk, masukin. Masukin lagi. Senyum dong. Lagi. Masukin lagi. Pada video ini terlihat orang dewasa memberikan instruksi tanpa menatap mata anak dan kalimat instruksi yang diberikan terlalu banyak sehingga anak tidak merespon dan masih memainkan mainannya. Menyadari bahwa anak tidak memahami instruksi yang diberikan, maka orang dewasa mengulangi instruksi lagi dengan mensejajarkan pandangan matanya dengan mata anak. Dapat dilihat perbedaannya ya. Jika sebelumnya anak masih kesulitan memahami beberapa instruksi yang diberikan sekaligus dalam satu waktu, maka instruksi bisa diberikan satu persatu seperti pada video tadi. Karena jika melihat tahap perkembangannya, memang kebanyakan anak usia ini baru bisa menjalani satu instruksi dalam satu waktu. Tentunya anak bisa menjalankan instruksi apabila anak sudah mengerti apa yang diminta. Namun ketika anak usia ini masih belum bisa menjalankan instruksi yang diberikan, maka ada kemungkinan bahwa anak masih belum terbiasa mendengar kosakata tersebut. Jika demikian, maka anak masih harus diberikan penjelasan dengan cara mengenalkannya dengan berbagai kosakata baru. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, salah satu cara untuk membantu anak mendapatkan banyak informasi kosakata baru adalah dengan menyanyi ataupun membacakan buku cerita.
Mungkin membacakan buku cerita adalah hal yang sudah sering orang tua lakukan bersama anak sejak anak masih lebih kecil. Namun pada usia ini, kegiatannya bukan lagi hanya membacakan, melainkan orang tua bisa mulai mengajak anak terlibat aktif merespon. Dengan memancing anak berespon aktif terhadap apa yang dibacakan, anak jadi belajar untuk menangkap kosakata-kosakata baru dan juga belajar memahami kalimat-kalimat instruksi yang diberikan. Seperti kita ketahui, kalimat instruksi dapat berisi berbagai macam, bisa berupa instruksi di mana kita harus melakukan sesuatu, ataupun harus menjawab berupa kata-kata. Nah, dengan mengajarkan anak berespon aktif selama membaca buku, anak jadi belajar mana kalimat yang menunjukkan pernyataan, pertanyaan, dan instruksi. Misalnya ketika orang tua menanyakan, coba tunjuk mana telinga adik, maka anak diharapkan dapat melakukan menunjuk telinganya. Tapi ketika anak melihat gambar orangutan sedang minum, lalu ditanya, orangutannya sedang apa? Maka anak diharapkan dapat menjawab dengan kata-kata, misalnya, sedang minum. Dengan demikian, anak belajar memahami segala bentuk kalimat yang disampaikan orang lain dan dapat merespon dengan tepat. Ingatkan juga pada orang tua untuk lebih menggunakan kata-kata yang konkret atau sehari-hari bagi anak. Penggunaan kata benda, kata kerja, dan kata tempat sederhana akan lebih mudah ditangkap anak. Jika anak masih tampak kesulitan menangkap instruksi yang diberikan, jangan lupa untuk memperagakan atau memberi contoh apa yang harus dilakukan anak. Atau dapat juga memberikan bimbingan atau bantuan fisik pada anak, misalnya dengan mengarahkan tangannya. Jika anak sudah lebih dari 24 bulan namun masih terlihat tidak merespon, mengabaikan, atau tampak selalu kebingungan terhadap instruksi yang sudah sering didengarnya, jangan menyerah untuk memberikan stimulasi, sembari melakukan konsultasi kepada ahli terkait kemampuan bicara dan bahasanya. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita mengenai kemampuan usia 24 bulan. Jika ada pertanyaan, silahkan angkat tangannya.